Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Budianisi dengan nomor NIM 2061030 dari kelas B3 Manajemen Keuangan angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi matriks QSPM. Pengertian matriks QSPM: Quantitative Strategy Planning Matrix atau QSPM merupakan alat untuk mengevaluasi berbagai alternatif strategi secara objektif berdasarkan faktor-faktor kunci baik internal maupun eksternal yang telah dipertimbangkan pada tahap sebelumnya. QSPM merupakan alat pertimbangan yang bersifat intuitif. Kelebihan matriks QSPM: merupakan satu-satunya teknik analisis yang dirancang untuk menetapkan daya tarik dan pilihan tindakan alternatif yang layak dikembangkan. Yang kedua, faktor kunci dan strategi dapat dipertimbangkan secara berurutan atau bersamaan dengan tidak adanya batasan jumlah strategi yang dievaluasi. Yang ketiga, pemaduan faktor-faktor internal dan eksternal yang terkait merupakan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, kemungkinan faktor kunci terabaikan sangat kecil. Yang kelima, dapat diterapkan pada tipe organisasi manapun. Selanjutnya ada kekurangan matriks QSPM. Yang pertama, penilaian intuitif sangat diperlukan, namun menggunakan asumsi yang beralasan dan masuk akal. Yang kedua, pemberian peringkat dan nilai daya tarik diperoleh secara subjektif, namun prosesnya memerlukan informasi yang objektif yang pada akhirnya dapat menimbulkan perbedaan interpretasi informasi. Yang ketiga, konsep QSPM hanya dapat sebaik informasi yang diperlukan dan analisis pencocokan menjadi landasannya. Selanjutnya ada analisis data. Menurut David, penyusunan strategi pemasaran menggunakan metode Quantitative Strategy Planning atau QSPM dilakukan dengan menggunakan 3 tahap pelaksanaan analisis data, yaitu yang pertama, the input stage. Pada tahap ini, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan internal. Data yang teridentifikasi dalam pengamatan lapangan dirangkum dalam satu matriks, yaitu External Factor Evaluation atau EV dan Internal Factor Evaluation atau IV, di mana data tersebut merupakan faktor strategis. Matriks EV digunakan untuk mengetahui peluang terbesar dan terkecil yang dimiliki perusahaan dan ancaman terbesar maupun ancaman yang tidak mempengaruhi perusahaan. Sedangkan matriks IV digunakan untuk mengetahui kekuatan yang besar dan terkecil yang dimiliki maupun kelemahan terbesar dan terkecil yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, the matching stage. Pada tahap ini akan dilakukan proses analisis data untuk merumuskan strategi perusahaan dengan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama, matriks internal dan eksternal atau IE. Matriks IE berfungsi untuk memposisikan suatu perusahaan ke dalam matriks yang terdiri dari 9 sel. Dari sel-sel tersebut akan dapat diidentifikasikan bagaimana posisi perusahaan saat ini, sehingga dapat memudahkan untuk merumuskan strategi perusahaan. Dari hasil matriks tersebut diperoleh strategi bisnis di tingkat korporat yang lebih detail. Yang kedua, ada matriks SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threats. Matriks SWOT yang digunakan di sini adalah matriks SWOT yang bersifat tidak menyeluruh atau matriks untuk satu perusahaan. Matriks ini merupakan matching tool yang penting untuk membantu para manajer mengembangkan 4 tipe strategi. Selanjutnya ada decision stage. Pada tahap ini akan disimpulkan hasil dari analisis sebelumnya menjadi beberapa alternatif strategi untuk perusahaan. Alat analisis yang dapat digunakan pada tahap akhir ini adalah Quantitative Strategy Planning Matrix atau QSPM. QSPM merupakan matriks tahap akhir dalam kerangka kerja analisis formulasi strategi. Teknik ini secara jelas menunjukkan strategi alternatif yang paling baik untuk dipilih. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan matriks QSPM. Yang pertama, membuat list dengan urutan faktor eksternal, bisa berasal dari EV, kemudian diikuti faktor internal bisa dari IV.
Yang kedua, memberikan pembobotan atau weight pada list faktor eksternal dan internal tersebut sesuai dengan pembobotan di EV dan IV matriks. Yang ketiga, menyusun strategi alternatif yang akan dilakukan perusahaan di kolom dan baris teratas sesudah bobot. Yang keempat, menentukan nilai ketertarikan atraktif skor atau AS yang menunjukkan tingkat relatif atraktif dengan skor antara 1 tidak menarik sampai 4 sangat menarik. Kelima, menghitung total atraktif skor atau TAS dengan cara perkalian antara W dengan kali AS. Yang keenam, menjumlahkan TAS setiap strategi alternatif. Yang ketujuh, nilai TAS tertinggi adalah strategi yang harus dilakukan perusahaan. Selanjutnya ada contoh penggunaan GSPM matrix. Yang pertama, dalam matriks ditentukan langkah strategi yaitu membeli lahan baru dan membangun toko yang lebih besar atau merenovasi total toko lama. Yang kedua, terdapat dua pilihan strategi dan masih bingung dipilih untuk keputusan terbaik, sehingga dilakukan analisa sesuai kondisi faktor eksternal dan internal dengan inputan dari EV dan IV. Yang ketiga, sesudah memasukkan inputan EV dan IV, selanjutnya adalah memberikan bobot sesuai nilai di EV dan IV matriks. Yang keempat, ada nilai attractive score ditentukan dan mengalihkannya dengan bobot sehingga dihasilkan total attractive score. Yang kelima, menjumlahkan setiap TAS untuk strategi alternatif dan sesuai contoh berikut ini. Terbesar alternatif membeli lahan baru dan membangun toko yang lebih besar. Ini merupakan contoh dari matriks GSPM. Selanjutnya ada isu-isu manajemen dalam implementasi strategi. Isu-isu utama manajemen bagi penerapan strategi: yang pertama, penerapan tujuan tahunan. Yang kedua, pembuatan kebijakan. Ketiga, alokasi sumber daya. Keempat, perubahan struktur organisasi yang ada. Kelima, restrukturisasi dan rekayasa ulang. Keenam, perbaikan program penghargaan dan intensif. Ketujuh, meminimalisasi penolakan terhadap perubahan. Kedelapan, pengenalan manajer pada strategi. Kesembilan, pengembangan budaya yang mendukung strategi. Kesepuluh, adaptasi proses produksi atau operasi. Selanjutnya, pengembangan fungsi sumber daya manusia yang efektif. Yang terakhir, pengurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.